kami dari kelompok 5 kelas A. Kali ini video kami terkait modifikasi perilaku. Saya atas nama Filman Gerardo Lopo. Dan saya Luciana Yohana. Ada 4 bagian pokok bahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, psikologi komunitas perilaku, yang kedua, bisnis, industri, dan pemerintahan, yang ketiga, psikologi olahraga perilaku, dan yang keempat, modifikasi perilaku dengan populasi yang beragam. Materi yang pertama yaitu terkait dengan psikologi komunitas perilaku. Sebagian besar penerapan perilaku pada tahun 1950-an difokuskan pada orang-orang dengan gangguan perkembangan, pasien kejiwaan, dan orang lain yang memiliki masalah berat, serta dilakukan di lingkungan institusional atau lingkungan yang sangat terkontrol. Pada tahun 1970-an, proyek-proyek modifikasi perilaku yang penting diarahkan pada tujuan-tujuan komunitas yang luas, seperti mengurangi pembuangan sampah sembarangan di bumi perkemahan umum, meningkatkan daur ulang wadah minuman ringan yang dapat dikembalikan, membantu dewan komunitas untuk menggunakan teknik-teknik pemecahan masalah, mempromosikan konservasi energi dengan meningkatkan jumlah penumpang bis, mendorong para penerima tunjangan untuk menghadiri pertemuan swadaya, dan membantu para mahasiswa untuk hidup secara harmonis di dalam sebuah proyek perumahan koperasi. Ruang lingkup modifikasi perilaku jelas telah meluas dari masalah individu menjadi masalah masyarakat. Salah satu studi awal di bidang ini mendefinisikan psikologi komunitas perilaku sebagai aplikasi pada masalah-masalah yang signifikan secara sosial di lingkungan masyarakat yang tidak terstruktur, di mana perilaku individu tidak dianggap menyimpang dalam pengertian tradisional. Yang kedua terkait dengan bisnis, industri, dan pemerintahan. Modifikasi perilaku juga telah diterapkan untuk meningkatkan kinerja individu dalam berbagai macam pengaturan organisasi, mulai dari usaha kecil hingga perusahaan besar, dan dari pusat komunitas kecil yang memperhatikan tumpang tindih dengan psikologi komunitas perilaku hingga rumah sakit negara besar. Area umum ini disebut sebagai manajemen perilaku organisasi atau OBM, yang telah didefinisikan sebagai penerapan prinsip dan metode perilaku untuk mempelajari dan mengendalikan perilaku individu atau kelompok dalam mengatur organisasi. Label lain yang digunakan secara bergantian dengan manajemen perilaku organisasi termasuk manajemen kinerja, modifikasi perilaku industri, modifikasi perilaku organisasi, teknologi perilaku organisasi, dan analisis perilaku organisasi. Manajemen perilaku organisasi menekankan yang pertama aktivitas staf tertentu yang mencirikan kinerja yang sukses atau menghasilkan hasil yang sukses, dan yang kedua umpan balik dan penghargaan yang sering bagi karyawan yang menunjukkan perilaku yang diinginkan. Berikut psikologi olahraga perilaku. Sejak awal tahun 1970-an, ada keinginan yang semakin besar di pihak pelatih dan atlet untuk lebih banyak penelitian ilmu olahraga. Terapan khususnya di bidang psikologi olahraga. Analisis perilaku terhadapan telah memberikan sejumlah kontribusi pada bidang ini. Martin dan Thomas 2011. Psikologi olahraga perilaku telah didefinisikan sebagai penggunaan prinsip dan teknik analisis perilaku untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan atlet dan orang lain yang terkait dengan olahraga.
Martin dan Kacuk 2000. Bidang penerapan meliputi motivasi, latihan dan pelatihan kebugaran, mengajarkan keterampilan atlet baru, mengelola emosi bermasalah yang menggunakan kinerja atletik, membantu atlet mengatasi tekanan di kompetisi besar, dan membantu pelatih berfungsi lebih efektif sehubungan dengan kinerja atletik. Modifikasi perilaku dengan populasi yang beragam. Selama 3 dekade terakhir, analisis perilaku, terapan dan terapis perilaku telah memberikan perhatian yang lebih besar pada isu-isu budaya, gender, etnis, dan orientasi seksual sebagai variabel yang dapat mengaruhi efektivitas pengobatan. Misalnya, kan sangat membantu bagi para pengubah perilaku untuk mengetahui bahwa banyak klien dengan latar belakang budaya Asia lebih suka diberitahu secara spesifik sebagai lawan dari pendekatan yang lebih non-direktif. Apa yang harus dilakukan oleh terapan perilaku atau analisis perilaku? Banyak klien dengan latar belakang budaya Hispanik cenderung lebih mematuhi saran-saran yang diarahkan pada tujuan tertentu jika saran-saran tersebut didahului oleh periode obrolan ringan yang bersifat membiasakan. Contoh yang sangat mencolok tentang pentingnya memahami latar belakang budaya klien datang dari reservasi Lakota Sioux di dekat Badland di South Dakota. Dr. Tawa Witko, seorang psikolog di reservasi tersebut, menggambarkan kasus orang individu yang telah didiagnosis oleh psikolog lain sebagai penderita skizofrenia. Alasan diagnosisnya adalah karena pria tersebut mendengar suara-suara terutama saat upacara. Dr. Witko menjelaskan bahwa fenomena ini umum terjadi di kalangan penduduk asli Amerika, memiliki makna spiritual dan tidak dengan sendirinya mengindikasikan penyakit mental. Beberapa faktor budaya mungkin tidak mendukung penguatan perilaku tertentu, misalnya peningkatan kontak mata sebagai perilaku target untuk program pelatihan keterampilan sosial bagi penduduk di Amerika mungkin tidak tepat jika seperti dalam kasus
Meskipun informasi tentang latar belakang budaya klien dapat membantu analis perilaku, terapan, dan terapis perilaku, kita juga harus pakai terhadap budaya menggeneralisasi secara berlebihan tentang kelompok budaya tertentu. Misinya seperti yang ditunjukkan Iwamasa 1999, populasi Asia Amerika terdiri dari lebih dari 30 kelompok budaya dan etnis yang berbeda, dan masing-masing memiliki bahasa utama, nilai, gaya hidup, dan pola adaptasi terhadap Amerika Serikat sendiri.